البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsu samin wasamanun ba'da khamsimi'ah 588. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang terbaik? Qala tut'imut ta'am. Rasulullah menjawab, engkau memberikan makanan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini menunjukkan semangat para sahabat untuk mencari yang terbaik. Untuk apa? Mencari derajat-derajat yang tertinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya jiwa yang mulia dia tidak ridho dengan ad-dun, tidak ridho dengan kerendahan. Dia akan berusaha mencari ma'alil umur, mencari perkara-perkara yang tinggi atau yang tertinggi. Bukan yang penting saya sudah pernah syahadat. Bila kamu syahadat? Dulu waktu saya mau kawin, saya syahadat itu. Cuma seumur hidup segitu, itu sudah puas. Itu adalah jiwa yang sangat rendah. Rendah dan boleh jadi apa? Mati kafir. Kenapa? Kalau cuma sekali, berarti dia nggak sholat. Karena dalam sholat ada syahadat. Adapun jiwa yang karakternya seperti karakter para sahabat, berlomba-lomba mencari kebaikan, maka dia akan ingin tahu amalan apa yang terbaik untuk saya cari. Umur saya pendek, tidak semua amalan boleh dilakukan, maka saya ingin cari yang terbaik. Maka ketika Rasulullah ditanya, Islam apakah yang terbaik? Khair ini dari akhyar. Sebagaimana syar itu dari asyar. Karena apa? Islam semuanya baik. Ketika ditanya Islam apa yang terbaik? Yang khair maksudnya adalah yang terbaiknya. Karena semua Islam jelas baik. Maka Rasulullah SAW menjawab, berupa amalan-amalan kebajikan. Engkau memberikan makanan. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, maksudnya adalah Islam yang kamil, Islam yang sempurna, bukan Islam yang dasar. Kalau dasar Islam itu adalah rukun Islam, dan jelas seluruh rukun Islam itu lebih baik daripada amalan yang disebutkan tadi. Memberikan makanan dan mengucapkan salam, jelas itu kalah dibandingkan dengan syahadat, dibandingkan dengan sholat, zakat, haji, dan yang semacam itu. Apa yang belum disebut puasa ya, puasa Ramadan. Jelas semuanya lebih baik dibandingkan dengan memberi makan dan mengucapkan salam. Berarti apa? Bukan berarti amalan inilah yang terbaik sementara rukun Islam kalah, bukan demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah yang paling sempurna. Itu apa? Setelah yang wajib ditunaikan, ini. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, yang dimaksudkan adalah penyempurna dari amalan yang wajib. Setelah yang wajib ditunaikan, bagaimana agar Islam saya sempurna? Maka kerjakan perkara ini. Yang pertama apa? Memberi makan. Dan ini adalah untuk melawan sifat kedekut, sifat pelit. Allah Ta'ala telah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari kepelitan atau sifat kedekut jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sementara kita tahu bahwasanya manusia itu sangat rakus kepada harta, sangat cinta harta. Sudah susah payah mengumpulkan harta, bagaimana malah diberikan pada orang lain. Allah Ta'ala telah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia dari sisi asalnya memang sangat keras kecintaannya pada harta. Tetapi manakala orang ini mampu melawan hawa nafsunya dan bahkan kemudian mau memberikan makanan kepada orang lain, ini menunjukkan betapa bagusnya Islam dia. Kemudian yang kedua, ini sebagai alternatif untuk orang-orang yang tidak mampu beramal soleh dengan harta. Maka jangan khawatir, masih ada cara yang lain, yaitu mengucapkan salam. Walaupun dia ini
sekedar apa? Ucapan manusia, tidak keluar duit tapi nilainya sangat tinggi karena dia bagian dari zikir, juga bagian dari doa. Sementara doa itu termasuk amalan yang terbaik. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, Rabbku tidak peduli, tidak ambil berat dengan kalian kecuali karena doa kalian. Doa dalam artian permohonan dan juga doa dalam artian ibadah. Berarti memang apa? Mengucapkan salam dan dia bagian dari zikir dan bagian dari doa, ini adalah nilainya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu adalah amalan yang terbesar. Kita tahu salam di sini maknanya adalah assalamah alaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Dan makna kedua adalah ismullahi salam alaikum, nama Allah as-salam untuk kalian. Jadi memang di dalamnya ada zikir dan di dalamnya ada doa. Sebagaimana dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Makanya ini juga termasuk amalan yang terbaik. Dan juga di dalamnya ada kasrun nafas, yaitu apa? Mematahkan kesombongan jiwa. Dia mau mengucapkan salam, bukan apa? Menunggu orang lain yang salam pada dirinya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, sanadnya bagus, tapi apa? Cuma ada satu orang yang dia itu soduk, yaitu siapa itu namanya? Si Abdurrahman, ana lupa, Abdurrahman Al-Makki itu. Qasim bin Abdurrahman Al-Makki. Nah, dia soduk, meriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, yaitu apa? Rasulullah bersabda, inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling dekat atau paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam. Baik. Berarti apa di sini? Kadang apa kita tidak suka kalau harus salam pada orang itu. Tetapi kalau kita mau mengucapkan salam, maka kita termasuk apa? Orang yang terbaik. Tidak menunggu disalami dulu, bahkan kita yang memulainya. Baik, dan dari sisi yang lain ini juga menunjukkan kedermawanan jiwa dan menunjukkan bahwasanya betul-betul kecintaan dia itu adalah karena Allah, bukan karena fanatisme golongan. Buktinya apa? Alaman arafta wa malam ta'rif. Engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan juga yang tidak engkau kenal. Dan ini nanti dibahas panjang lebar insya Allah di dalam apa? Babus salam atau kitabus salam itu. Tentang pembahasan ini. Bukan hanya mengucapkan salam pada orang yang dikenal, tapi bahkan yang tidak dikenal pun dia mengucapkan salam. Tentunya apa? Ini hanya untuk kaum muslimin. Ada pertanyaan, gimana kita tahu yang kita salami ini muslimin atau bukan muslimin? Para ulama mengatakan kembali ke negara kita atau negeri kita. Kalau mayoritas masyarakatnya adalah muslimin, kita baik sangka yang di hadapan kita adalah muslimin. Kecuali kalau ada qarinah yang kuat, ini macam bukan muslim ya, atau mungkin apa? Oh dia orang Sing atau orang Cina yang Hindu mungkin atau apa. Tapi secara umum kalau kita di negeri muslimin, maka yang di hadapan kita adalah muslim. Dia layak mendapatkan salam walaupun kita tidak mengenalnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan, Rasulullah SAW dalam hadis ini ditanya Islam apa yang terbaik, lalu beliau menjawab memberikan makanan dan mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang ayul islami afdol, Islam apakah yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menyebutkan yaitu apa? Engkau menyelamatkan yaitu Rasulullah mengatakan apa itu? Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenar, muslim yang terbaik adalah seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari tangan dia dan lidah dia. Lalu mana yang terbaik? Apakah orang yang ini ataukah orang yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di sini Rasulullah SAW mengajak bicara kepada seseorang sesuai dengan karakter orang tersebut. Ketika karakter orang tersebut adalah boleh jadi dia hanya mencukupkan diri dengan amal yang wajib dan dia tidak mau melakukan amal yang mustahab, maka ketika dia tanya Islam apa yang terbaik, maka Rasulullah menyemangati dengan ini. Berarti apa yang terbaik bukan hanya orang yang sekedar mengamalkan yang wajib-wajib, bahkan yang mustahab-mustahab juga dia kerjakan. Karena apa? Menyempurnakan Islam dia. Baik. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ini adalah mimbabil ihsan, bukan mimbabil Islam atau iman tapi ihsan.
Ya, sementara ihsan adalah apa? Tingkatan yang tertinggi, dan tidak mungkin orang mencapai ihsan kalau apa? Rukun Islam belum ditunaikan. Gimana dia akan mencapai tingkat yang tertinggi sementara akarnya tidak ada? Akan runtuh itu gunung yang dia buat, bangunan yang dia susun dan seterusnya. Berarti apa? Dia hanya akan mencapai tingkatan yang tertinggi setelah dia mengukuhkan yang dasar-dasar itu. Baik, ini dari sisi amalan. Adapun yang kedua, boleh jadi kembali ke kalam Ibnu Hajar, boleh jadi yang diajak bicara ini orang yang memang dia muslim, tapi biasa namanya masyarakat, ada yang suka menggunjing, suka menjadi batu api, memanas-manasi. Gimana engkau itu? Menantumu yang pertama dan kedua, gajinya tinggi. Gimana engkau akan menerima dari orang yang ketiga, sementara dia itu miskin, dipanas-panasi macam itu. Ini, maka Rasulullah mengingatkan, ini bukan karakter muslim yang baik. Atau apa? Orang yang suka mengganggu orang lain secara fisikal. Memang dia muslim, dia sholat, tapi apa? Tapi dia suka mungkin apa? Membuli orang lain atau apa. Maka Rasulullah mengingatkan bahwasanya muslim yang sebenar adalah orang yang mengikuti nama dia tadi sebagai muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dan tangan dia. Jadi karakter orang pertama yang di dalam hadis kita ini adalah karakter ijabi. Yaitu apa? Karakter memang untuk beramal. Dia sudah beramal tapi perlu disemangati lagi mencapai tingkatan yang tertinggi. Karakter yang kedua ini adalah apa istilahnya itu? Ana lupa istilahnya. Istilahnya naksi atau nafi, ana lupa istilahnya. Yaitu apa? Karakternya minus, suka mengganggu orang lain. Maka Rasulullah tidak mengajak dia untuk beramal banyak, tapi apa? Hentikan kesalahan-kesalahan ini sendiri. Yaitu apa? Jangan mengganggu orang lain, baik dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Dan di sini ada mutabaqah, ada kesesuaian antara hadis ini dan hadis yang itu. Hadis yang ini yang karakternya ijabi, beramal, di sini menggabungkan antara amal fisikal, memberi makan, dan amalan yang bersifat apa? Lisan, yaitu ucapan. Tidak memberikan apa-apa kecuali sekedar ucapan. Demikian pula yang tadi, yang sifatnya adalah apa? Salbi, tamam. Salbi yaitu sama dengan nakes. Yang sifatnya adalah kekurangan. Polanya adalah yaitu menahan gangguan dari lisan dia dengan lisan, dan dari apa? Dari tangan dia, berarti fisikal. Jadi sama. Baik itu yang sifatnya ijabi, yang sifatnya adalah amalan, ataupun yang sifatnya adalah yang sifatnya amal soleh dengan yang sifatnya adalah suka mengganggu, maka orang akan mencapai tingkatan yang terbaik kalau memenuhi dua perkara ini. Secara fisikal dan secara lisan, memang apa? Dia tidak mengganggu orang lain. Secara fisikal dan secara lisan, memang dia suka beramal soleh. Dengan inilah terbentuk kebaikan. Karena kita tahu terbentuk apa? Islam yang terbaik. Karena kita tahu Islam yang terbaik itu dibangun di atas apa? Tahliyah dan tahliyah. Mengosongkan diri dari keburukan dan menghiasi diri dengan kebaikan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.